Agak mahal, mahal, ya sangat mahal. Itulah harga untuk SSD NVMe 1 TB beberapa tahun silam. Tetapi saat ini, Anda bisa mendapatkan SSD NVMe 1 TB mulai dari harga 700 ribuan. Hal ini membuat SSD NVMe yang dulunya adalah barang mewah, sekarang bisa dimiliki oleh kaum kirehore. Bahkan laptop murah dengan harga 2,5 jutaan sekarang sudah menyertakan SSD NVMe di dalamnya. Jadi dengan makin murahnya harga SSD NVMe, apakah teknologi SATA akan segera menyusul ke tempat sampah? Seperti yang dilakukan oleh pendahulunya yaitu PATA. PATA dulunya digunakan khusus untuk drive mekanikal, sedangkan untuk SSD consumer hampir selalu menggunakan SATA. Dan SATA juga kompatibel dengan drive mekanikal. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tetap mempertahankan kabel PATA yang sangat besar dan berkeliaran di dalam casing PC yang membuat seni merakit PC menjadi sangat terlihat berantakan. Sebenarnya alasan utama PATA ditinggalkan bukan karena kabelnya yang besar ya, tetapi karena sistem transfer paralel sudah tidak lagi efisien untuk mentransfer data dengan clock yang semakin meningkat. Lalu, apakah SATA juga akan segera ditinggalkan dan pengguna PC akan sepenuhnya beralih ke SSD? Untuk pengguna PC atau laptop, mengganti harddisk SATA mereka ke SSD SATA pasti akan sangat terasa perbedaannya. Mulai dari booting yang menjadi lebih cepat dan aplikasi menjadi lebih responsif dari sebelumnya. Akan tetapi, penggantian SSD SATA menjadi SSD NVMe tidak akan terlalu terasa perbedaannya. Bahkan sangat sulit untuk membedakan yang mana SSD SATA, yang mana SSD NVMe pada penggunaan sehari-hari. Kecuali Anda sering-sering mentransfer file besar ya. Jadi, memilih NVMe ketimbang SATA menjadi tidak terlalu worth it untuk kelas harga ya. Tapi kabar baiknya, sekarang harga SSD NVMe sudah semakin murah. Dan bahkan, harga SSD SATA dan NVMe sudah hampir sama pada size yang sama pula. Jadi, apakah sudah waktunya untuk mengganti SATA ke NVMe? Saya akan beri alasan kenapa SATA akan tetap bertahan. Jika Anda ingin menaruh banyak storage di dalam PC, SATA masih menjadi pilihan yang tepat. Bahkan motherboard kelas atas seringkali tidak memiliki slot M.2 NVMe lebih dari 3. Sedangkan motherboard termurah sekalipun biasanya memiliki 4 port SATA, lalu 6 port atau lebih untuk chipset kelas menengah. Bahkan, jika casing Anda tidak memiliki cukup ruang untuk menaruh SSD SATA, Anda bisa menaruh sembarangan seperti ini dan tetap akan berfungsi. Dan jika Anda membutuhkan banyak port lagi untuk memasang lebih banyak storage, Anda juga dapat membeli SATA expansion card. Lalu SATA juga lebih mudah untuk mencabut pasangnya jika Anda perlu menukar atau mengganti sering-sering hard drive. Sedangkan untuk M.2 slot ya sedikit lebih rumit sih, karena perlu memasang baut meskipun hanya satu baut sih, tapi bautnya itu kecil, agak susah ya. Alasan yang lain kenapa SATA tetap bertahan adalah masalah bandwidth. Menggunakan satu buah SSD NVMe akan memakan jalur PCI Express yaitu sebanyak 4 jalur. CPU consumer saat ini biasanya memiliki 24 jalur PCI Express, yaitu yang 16 jalur untuk satu buah GPU, 4 jalur lagi untuk satu buah SSD NVMe, dan 4 jalur lainnya untuk berkomunikasi dengan chipset. Kendalanya akan timbul jika Anda memasang 2 atau lebih SSD NVMe yang jalurnya direct ke CPU. Anda bisa mengurangi jalur PCI Express yang mengarah ke GPU melalui BIOS supaya jalur yang dipakai oleh GPU hanya 8 jalur. Lalu memasang PCI Express 2 NVMe card untuk memasang 2 buah SSD NVMe tambahan. Berbeda dengan SATA, SATA memanfaatkan bandwidth dari jalur PCI Express atau DMI yang mengarah ke chipset. Makanya, seberapapun SATA yang dipasang tidak akan mempengaruhi jalur PCI Express yang menuju ke GPU. Kecuali Anda menggunakan SATA expansion card ya, yang PCI Express-nya langsung direct ke CPU. Sehingga Anda dapat memasang storage sebanyak yang Anda inginkan, seperti memasang harddisk eksternal di port USB. Sebenarnya, harddisk mekanikal yang tentunya menggunakan port SATA merupakan barang yang masih dibeli hingga saat ini. Karena harddisk mekanikal masih jauh lebih murah per gigabyte-nya ketimbang SSD SATA termurah sekalipun, yang tentunya masih dibutuhkan untuk penyimpanan data jangka panjang. Dan bahkan teknologi tua ini masih dikembangkan hingga saat ini. Seperti contohnya Seagate dan Western Digital, mereka mengeluarkan harddisk mekanikal 20 TB dan berencana untuk membuat harddisk dengan kapasitas yang lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang. Meskipun sudah ada harddisk mekanikal yang menggunakan interface PCI Express, tapi itu dibuat untuk menghubungkan harddisk dan NVMe di pusat data center. Sedangkan untuk PC rumahan, membiarkan port SATA pada motherboard keluaran baru adalah keputusan yang bijak, supaya pengguna masih bisa menggunakan hard drive yang murah tetapi kapasitasnya besar. Ya mungkin tidak bertahan selamanya sih, tetapi SATA kemungkinan besar akan tetap bertahan di motherboard terbaru sampai tahun-tahun ke depan. Meskipun akan tetap bertahan di SATA 3 aja ya, tidak akan ada SATA 4.